Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Intip Sejarah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi Kesultanan Banten. Kesultanan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Daerah ini sebelumnya merupakan daerah tetangga Kerajaan Pajajaran yang dalam carita Parahyangan dikenal dengan nama Wahanten Girang. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dahulu, Kesultanan Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Pada saat Demak dipimpin Sultan Hadiwijaya atau Jakatinggir, Banten akhirnya menjadi kerajaan merdeka. Raja pertamanya adalah putra Syarif Hidayatullah yang bernama Maulana Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, penyiaran agama Islam dan hubungan perdagangan berkembang luas. Penguasa kerajaan Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf. Ia memimpin kerajaan Banten dari tahun 1570 sampai 1580. Selama 9 tahun di bawah pimpinan Maulana Yusuf, Kerajaan Banten berusaha menaklukkan Pakuan, ibu kota Pajajaran. Daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran lainnya telah berhasil diduduki. Namun, baru pada tahun 1579 Banten berhasil menaklukkan Pakuan. Setelah Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580, tahta Kerajaan Banten dipegang oleh Maulana Muhammad, putranya yang masih berusia 9 tahun. Karena masih sangat muda, maka kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh sebuah badan perwalian yang terdiri dari Jaksa Agung dan 4 menteri. Badan perwalian ini berkuasa sampai Maulana Muhammad cukup umur untuk memerintah. Pada tahun 1596, Banten melancarkan serangan terhadap kerajaan Palembang, dipimpin langsung oleh Maulana Muhammad. Penyerangan ini bertujuan melancarkan jalur perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah dari Sumatera. Sayangnya, penyerbuan tidak berhasil dan Maulana Muhammad gugur. Gugurnya Maulana Muhammad menyebabkan kosongnya tahta kerajaan Banten, sedangkan putra Maulana Muhammad bernama Abu Mufakir masih usia 5 bulan. Abu Mufakir baru resmi menjalankan kekuasaan pada tahun 1596. Pada tahun 1638, Khalifah Mekah memberikan gelar Sultan pada Abu Mufakir. Abu Mufakir wafat pada tahun 1651 dan putranya meneruskan pemerintahan Banten dengan gelar Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Tapi tidak lama kemudian ia pun wafat. Raja Banten berikutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten berhasil mencapai kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha keras mengusir kekuasaan armada dagang Belanda atau yang kita sebut sebagai VOC dari Kerajaan Banten. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkotanya yang bernama Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji sebagai raja muda. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Sultan Haji, tetapi Sultan Ageng Tirtayasa tetap mengawasi. Selama memerintah, Sultan Haji cenderung bersahabat dengan VOC. VOC memanfaatkan kesempatan ini untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa tidak setuju hubungan baik Sultan Haji dengan Belanda, bahkan berniat mencabut kembali mandat kekuasaannya. Sultan Haji dengan dukungan Belanda tetap mempertahankan tahta kerajaan Banten sehingga timbul persengketaan dan perang saudara. Akibat pengkhianatan ini, maka pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda di Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya wafat pada tahun 1692 dan kerajaan Banten menjadi kerajaan boneka di bawah kendali Belanda. Dukungan VOC terhadap Sultan Haji akhirnya harus dibayar mahal. Pada tahun 1682, Banten harus menyerahkan Lampung dan wajib mengganti kerugian perang sebesar 12 ringgit.
Pada tahun 1687, Sultan Haji mangkat, VOC semakin berkuasa di Banten. Bahkan pengangkatan sultan harus atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perang saudara pun meletus dan Banten terus mengalami kemunduran. Pada tahun 1808, Herman William Daendels mengumumkan bahwa Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1813, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh pemerintahan Inggris. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin dipaksa turun tahta oleh Raffles. Maka Kesultanan Banten pun harus berakhir. Demikian materi pada hari ini, sampai bertemu kembali pada materi berikutnya.